Apakah sholat wajib berjamaah atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo Naisyamed semuanya, bertemu lagi pada kajian ini, yakni masih dengan tema yang sama terkait dengan sholat. Sholat secara urgensi tidak hanya sebatas kewajiban yang dibebankan kepada seluruh umat muslim saja, tetapi sholat dalam pengertiannya lebih mendalam lagi, yakni sebuah kewajiban yang mana itu meningkat sebagai kebutuhan jasmani dan rohani dalam diri manusia. Nah, dalam tema kali ini kita akan membahas apakah sholat wajib berjamaah atau tidak. Dalam pendapat terkait sholat wajib berjamaah atau tidak, para ulama ada perbedaan. Ada ulama yang mewajibkan dan ada ulama yang menghukumi sebagai sunnah muakkad. Nah, pada para ulama yang menghukumi sebagai sholat wajib berjamaah, hal ini didasarkan dalam sebuah hadis berikut ini. An Abi Hurairah qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah indahu laisa li qaidun yaquduni ilal masjidi ila akhirih. Nah, dari sepenggal hadis riwayat Muslim yang tadi saya bacakan, teman-teman bisa menanggapi bahwa dalam hadis tersebut ada seorang yang buta menanyakan dan berkonsultasi dengan Nabi terkait kewajiban sholat jamaah. Dalam hadis tersebut yang lanjutannya ialah Nabi memberikan rukhsah. Tetapi karena si orang buta tersebut bisa mendengar azan, maka Nabi lebih memilih untuk menyuruh orang buta tersebut menghadiri sholat jamaah. Hadis tersebut dijadikan sebagai hujjah bagi golongan yang mewajibkan seorang muslim untuk sholat berjamaah. Dan hal ini juga dikuatkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimis sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Nah, dari ayat tersebut terdapat lafal warka'u dengan menggunakan fi'il amr yang maknanya adalah sebuah perintah. Maka dari ayat tersebut dijadikan sebuah keharusan bagi umat muslim untuk mewajibkan sholat berjamaah. Lebih jelas lagi, kalimat warka'u yang diartikan sebagai rukuklah bersama orang-orang yang ruku di sini dimaknai lebih dalam sebagai kewajiban kita untuk mengikuti orang yang sholat berjamaah. Selain dari surat Al-Baqarah ayat 43, hal tersebut juga dikuatkan kembali dalam Quran surat An-Nisa ayat 102. Ayat tersebut menerangkan terkait tata cara sholat berjamaah ketika dalam medan perang. Nah, dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam suasana perang pun ada tata cara tersendiri terkait dengan sholat berjamaah. Ini lebih menguatkan lagi terkait golongan orang yang mewajibkan untuk sholat berjamaah. Pendapat yang selanjutnya adalah yang menghukumi bahwa sholat berjamaah dengan sunnah muakkad. Hal ini ditegaskan kembali dalam sebuah hadis berikut ini. Sholatul jamaah tafdulu sholatal faddi bisab'in wa ishrina darajah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa terkait dengan sholat jamaah memiliki keutamaan 27 derajat lebih dari sholat sendirian. Dari dua golongan yang tadi, yang mana golongan yang mewajibkan dan golongan yang menghukumi sebagai sunnah muakkad, kita bisa mengambil kesimpulan dengan mengkompromikan kedua golongan tersebut dengan metode al-jam'u wat taufiq, yang mana kita mengambil kompromi dari kedua pendapat tersebut. Nah, kompromi di sini yang bisa kita lakukan adalah dengan mengakomodir kedua pendapat tersebut, yang mana dalam pendapat tersebut tidak didapati ancaman sedikit pun terhadap orang yang sholat sendirian, maka sejatinya orang yang sholat sendirian pun tidak ada keharaman. Namun alangkah baiknya kita menunaikan sholat dengan cara berjamaah, karena baik dalam Al-Quran ataupun Sunnah diketahui banyak sekali manfaat terdapat dalam sholat berjamaah. Yang pertama terkait dengan disiplin waktu, kerapihan pakaian kita, kemudian kerapihan tempat sholat kita, kefasihan bacaan, dan juga ketepatan waktu ketika kita hendak mengikuti gerakan imam. Nah, ini adalah sedikit kajian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Keep Solihah with Naisha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.